Oke. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman sahabat Rosvi. Kita ketemu lagi di live sosial media bareng sama Rosvi, sama Dr. Isrinut, saya. Apa kabar? Sekitar 2 mingguan aku nggak live karena memang lagi ada urusan dan juga dari abis liburan. Jadi baru bisa live lagi sekarang hari ini. Em, kita nunggu dulu seperti biasa. Kalau sudah lumayan rame, sudah lumayan banyak, baru kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk lewat admin dan juga pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk lewat live siang hari ini. Ada yang di Facebook, halo, sama ada juga yang di Instagram, hai. Kita tunggu dulu ya, biar rame banget. Belum terlalu rame nih, biar rame banget dulu, baru kita akan mulai. Sambil aku ingetin, siang ini seperti juga dengan live di minggu lalu gitu. Jadi hari ini akan ada satu testimoni yang menarik, akan dapat hadiah satu box Rosvi buat yang mau sharing tentang testimoninya di siang ini. Udah gitu ada juga yang bakal dapatkan hadiah pulsa 100.000, buat yang paling banyak men-share atau mengundang teman-teman distributor NASA untuk nonton video live hari ini. Jadi hari ini akan langsung kita umumin buat yang testimoni terbaik. Udah gitu untuk yang nanti akan share banyak untuk dapetin pulsa 100.000 akan diumumin nanti besok. Karena kita mau lihat dulu nih seberapa banyak yang akan nge-share video live siang ini, atau seberapa banyak yang bakal ngundang teman-teman sahabat Rosvi atau juga distributor NASA yang lain untuk nonton video ini gitu. Jadi kita tunggu dulu. Ini di Facebook udah mulai lumayan rame, di Instagram ayo gabung, jadi kita biar bisa ngobrol siang ini. Nah sambil ngobrol, hai Mbak Rini Karini Ali hadir dan nyimak, halo. Ada Mbak Mufliha juga di Instagram, hai. Pokoknya dalam waktu 30 menit ke depan yang mau nanya boleh silakan nanya, karena aku akan bisa langsung jawab sekarang gitu. Jadi yang mau nanya sambil nonton bisa langsung ditanyain. Tapi kalau emang banyak jangan bete kalau nanti ada yang ke skip karena nggak sengaja, itu pasti akan naik terus tuh, biasanya treatnya akan terus jalan gitu ya. Nah sambil nunggu pertanyaan dan juga banyak yang gabung di Instagram dan juga Facebooknya Rosvi, kita ngobrol, kita jawab dulu nih pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk lewat adminnya Rosvi, oke? Kita akan bahas dulu nih, ada lagi salahkan dua Rosvi yang bisa dokter, apa itu kehamilan-kehamilan yang berbahaya? Kehamilan-kehamilan berbahaya itu ada beberapa kriteria atau ada beberapa faktor. Biasanya berhubungan sama usia. Jadi memang usia yang sudah tidak muda lagi, tidak di atas 40 ke atas gitu ya, 39, 41, 42 itu adalah usia-usia yang menjadi risiko tinggi jika usia tersebut masih terjadi sebuah kehamilan. Satu. Yang kedua, yang punya riwayat penyakit tertentu. Yang paling sering dan paling bahaya adalah emang hipertensi, tekanan darah tinggi pada saat kehamilan tuh harus benar dijaga dan dipantau, karena itu bisa masuk dalam kategori hamil yang cukup bahaya juga. Yang berikutnya adalah kehamilan-kehamilan yang berhubungan dengan letak anatomis dari janin gitu, yang mungkin ada lilitan tali pusatnya, ada yang nempel sama jalan lahirnya yang posisinya yang bermasalah, sungsang, letak bokong gitu ya, bukan kepala yang dibuat tapi bokong yang dibawa dan lain-lain. Nah yang seperti itu emang harus diperiksa, dipantau dari USG dan juga harus lebih diawasin untuk kehamilannya. Kehamilan berbahaya itu bukan hal yang mesti ditakutin, tapi harus lebih sering dan lebih banyak pemantauannya gitu ya. Terus kehamilan berbahaya, perbedaan muntah GERD dengan morning sickness. Jelas kalau namanya morning sickness terjadi pada saat emang kehamilan. Kalau muntah GERD sih hamil nggak hamil, kalau dia mau kalau dia mau kambuh gitu ya bakal kambuh aja. Terus kalau morning sickness itu biasanya di usia-usia range 4 bulan 5 bulan pasti akan hilang gitu ya mual muntahnya. Tapi kalau GERD ya pasti di setiap hari dan di bulan keberapa pun dia bisa aja muncul terus. Dan yang dua-duanya emang harus diperiksakan biar jadi nyaman kehamilannya ya, karena pasti akan nggak nyaman sekali kalau GERD-nya muncul di saat kehamilan, atau morning sickness pun tuh jadi nggak nyaman banget walaupun tidak ada obat yang bisa ngobatin, kayak itu hormonal dan juga bawaan dari si babynya gitu. Jadi paling bed rest, minum vitamin, makan yang sehat itu cukup membantu gitu.
Terus dari sini dulu deh, Instagram dulu deh, ada nggak yang udah mulai nanya, Dok, keputihan sudah menahun, apakah bisa sembuh dengan minum rosvi? Boleh dicoba, karena memang kandungan rosvi yang utama juga untuk anti infeksi jamur, bakteri, dan juga virus, jadi bisa banget untuk mengobati keputihan. Apalagi sekarang ini nih teman-teman di sosial media, aku bisa ngasih info fresh buat teman-teman bahwa karena rosvi ini lagi proses banget nih untuk melakukan sebuah uji klinis khusus untuk kandungan rosvi di FKUI di Jakarta untuk melihat seberapa jauh benar-benar bisa mempengaruhi dan bisa membantu dalam pengobatan keputihan. Jadi memang bisa banget ini nih jadi indikator atau bisa jadi untuk indikasi keputihan. Jadi kalau dulu-dulu tuh udah ada banyak penelitian tentang kandungan ingredient di dalam rosvi, ya dari mulai manjakani dan teman-temannya, daun sirih gitu ya. Nah sekarang tim Rosvi bekerja sama dengan FKUI di Jakarta sedang dalam proses melakukan uji klinis untuk Rosvinya sendiri. Jadi langsung yang diteliti langsung adalah Rosvinya, bukan lagi kandungannya tapi langsung dalam bentuk Rosvinya. Sasetan Rosvi, bubuk Rosvinya yang langsung diteliti lagi. Nah dengan begitu kita bisa lebih pede dan juga bisa lebih merekomendasikan ke teman-teman dan sahabat Rosvi dan juga mitra NASA untuk menggunakan Rosvi dalam kondisi atau keluhan keputihan. Ini Mas kali ya, Mas Yusuf Rahmana Berkah. Bagaimana distributor NASA menjelaskan kepada orang-orang yang kita temui yang mengalami tidak haid sampai bertahun-tahun karena KB, bahayanya apa saja, solusinya apa? Oke. Bagus pertanyaannya, ini penting untuk kita bisa jelasin gitu ya. Nah, pertama yang menjadi poin penting adalah jangan sampai mitra kita atau konsumen kita atau teman-teman sahabat Rosvi berpikir bahwa kita kalau KB itu pasti akan nggak haid. Tetapi dengan KB itu sudah pasti menggagalkan proses kehamilan. Dan yang pasti beberapa punya efek samping untuk akhirnya mensnya tidak teratur. Karena tadi berhubungan dengan hormonal yang di apa ya istilahnya di-set untuk hal tersebut. Jadi pasti akan ada adaptasi baru dari tubuh akan siklus menstruasinya. Memang akhirnya beberapa kondisi, beberapa kasus sebagian ada yang akhirnya kalau dikasih kontrasepsi jangka panjang gitu ya, kontrasepsi tertentu itu membuat akhirnya menstruasinya tidak teratur. Nah, kondisi-kondisi seperti ini boleh banget minum Rosvi. Tujuannya apa? Bukan untuk menggagalkan kontrasepsinya, tetapi balik lagi untuk menstabilkan hormonnya sehingga bisa lebih sehat lagi. Harapannya menstruasinya bisa lebih teratur lagi gitu. Nah, kalau akhirnya mau program hamil untuk kontrasepsi tertentu, maka emang harus di off dulu. Biar apa? Biar akhirnya programnya jadi berhasil. Atau paling tidak minum Rosvi untuk sampai stabil lagi siklus menstruasinya baru program. Kurang lebih itu yang bisa aku jelasin. Kita lihat lagi dulu apakah ada pertanyaan dari sosial media sebelum balik lagi ke yang sudah bertanya. Hai Dr. Evi, selamat siang. Dr. Yusri, sehat ya dok? Alhamdulillah Dr. Evi sehat. Teman-teman di Facebook, ini ada Dr. Evi. Dr. Evi juga sama seperti saya, dokter di Rosvi. Jadi teman-teman selama ini yang kalau bertanya ya ke grup diskusi di Facebooknya Rosvi, biasanya yang menjawab kalau nggak Dr. Evi dan tim, berarti saya dan tim gitu. Jadi jangan khawatir juga buat teman-teman yang mungkin baru share atau mau baru spread Rosvi ke teman-teman yang lain gitu ya, bahwa Rosvi itu justru dikontrol dan dikawal langsung oleh 2 dokter. Jadi silakan dipakai media tersebut untuk akhirnya konsultasi, untuk akhirnya bercerita tentang mitranya atau dengan progres keluhan teman-teman sendiri untuk akhirnya bisa lebih efektif nantinya kalau saat mengkonsumsi Rosvi, bisa lebih tepat gitu ya. Terus Bunda Vicky, salam dari negeri beton. Hai Bunda Vicky, salam balik. Oke, Mbak Reskianar, bagaimana menjelaskan kepada konsumen yang bertanya mengenai berapa lama pemakaian Rosvi baru ada hasil?
Ya, kita let's say tadi case-nya yang di request adalah keputihan. Nah, harus dijelaskan kepada semua mitra atau sahabat Rosvi yang barusan mengkonsumsi bahwa akhirnya respon Rosvi terhadap sebuah case dan setiap pasien akan berbeda-beda. Ada yang akhirnya karena tergantung apa nih? Tergantung dari imunnya tubuhnya, tergantung dari besar case keputihannya juga. Let's say kalau emang kasusnya keputihan gitu ya, di setiap orang masing-masing itu jadi akan berbeda-beda. Ada yang misalnya satu box langsung kelihatan, ada yang baru beberapa saset langsung kelihatan. Jadi yang pasti kita nggak bisa bikin patokan bahwa bikin patokan untuk kalau udah berapa box pasti akan sembuh, jangan. Tetapi akhirnya diedukasi untuk minum dengan rutin ya. Kalau emang punya keluhan maka sebaiknya minumnya 1 hari 2 saset, nanti baru dievaluasi. Rata-rata, tetapi bisa dibilang rata-rata untuk kasus keputihan nanti terlalu berat, biasanya 1-3 box akan sudah kelihatan progresnya. Aku jawabnya sudah kelihatan progresnya. Bukan berarti langsung sembuh. Beda-beda. Ada yang 1 box langsung sembuh, ada yang di box kedua, ada yang di saset keempat, bahkan di box pertama. Jadi beda-beda. Jadi itu tergantung dari seberapa besar case-nya dan bagaimana juga tubuhnya merespon dari sebuah suplemen yang diberikan. Dalam hal ini berarti Rosvi. Terima kasih Dr. Evi. Selamat beraktivitas juga. Masih adakah? Oke, kita lanjut dulu di pertanyaan yang admin sudah kasih ya. Kita akan bahas. Sekali lagi aku ingetin, kalau ada yang mau share testimoni di saat live ini berjalan, maka nanti akan langsung diberikan 1 box Rosvi free. Lumayan kan, daripada beli lagi langsung dikasih Rosvi free. Udah gitu, yang sering atau yang terbanyak men-share video ini ke sahabat Rosvi atau juga distributor NASA lainnya, maka akan diberikan pulsa 100.000. Jadi otomatis nggak dipilih hari ini, dipilihnya nanti besok akan dipilihkan oleh tim. Kita balik lagi dulu. Sudah tadi, ini juga udah sering dibahas. Sering kesemutan saat haid. Agak jarang sih ya yang beneran haid itu jadi kesemutan. Beberapa ada. Nah ini bukan berarti berhubungan sama haidnya, tapi mungkin bisa aja juga berhubungan dengan yang lainnya. Namanya kesemutan itu kan biasanya kita kurang stretching, kita kurang olahraga, jadi peredaran pembuluh darah jadi kurang lancar. Jadi sebaiknya emang olahraga kecil, jalan atau stretching setiap hari itu dibutuhkan. Biar apa? Biar nggak gampang kesemutan. Karena rata-rata biasanya kalau kita sering kesemutan berarti ada di sirkulasi darah di pembuluh darah kurang lancar. Kenapa ya kalau pertama kali minum Rosvi rasanya agak pahit atau kecut ya? Ini berhubungan sama variasi ya, beda-beda lagi dari lidahnya masing-masing. Aku pernah mencoba biar bisa tahu rasanya, tapi tidak diminum langsung, tapi dicicipin gitu ya, biar bisa ngobrol sama teman-teman. Rasanya Rosvi itu sebenarnya tidak yang pahit, tetapi lebih karena di aroma juga stroberi ya, warnanya pink gitu ya, tapi cuman beberapa ada yang punya efek di lidah yang interpretasi beda-beda. Tapi rata-rata sebenarnya sih aman dan nyaman. Jadi kalau kenapa saya nggak bisa jawab kenapa, karena emang itu isinya ingredientnya emang jamu herbal yang sudah dikemas, dibikin saset yang nyaman sebenarnya untuk konsumsi setiap hari gitu. Terus dokter mau tanya dari Mbak Sepia Tuti di Facebook. Dokter mau tanya nih, kalau calon customer mempunyai keluhan keputihan sampai hijau, itu mengkonsumsinya berapa kali sehari? Oke. Ya aku jawab. Oh ya, ada yang beberapa yang nggak muncul di sini ya. Sebentar. Aku jawab yang Mbak Sepia Tuti dulu. Kalau sampai warna hijau itu berarti sepertinya memang sudah infeksinya, bakteri udah terlalu banyak, apalagi disertai dengan bau yang amis gitu ya. Note-nya yang bisa dinote adalah kalau baunya amis rata-rata bisa karena bakteri, tapi kalau yang sampai gatel banget itu biasanya juga dominasinya karena jamur. Nah kalau udah sampai hijau gini, minumnya tetap sehari 2 kali aja dulu, nanti dievaluasi. Kalau memang akhirnya sebox 2 box belum ada perubahan, mungkin memang dibutuhkan antibiotik juga. Jadi nggak ada salahnya untuk dikombinasikan dengan pengobatan dari dokter untuk diberikan antibiotik. Saya akan lihat dulu di Facebook juga karena ada beberapa yang ke-skip gitu ya. Ini Mbak Ismakan, dokter Rosvi itu kan nggak boleh diminum ketika haid kan, tapi rata-rata ketika haid mengalami sakit, gimana caranya menjelaskan pada customer? Oke, betul.
Yang pertama, kenapa sih nggak boleh diminum dulu pada saat haid? Karena emang kita adalah stabilisasi hormonal dan juga untuk memelancar haid. Takutnya kalau pas diminum pada saat haid, walaupun belum terbukti tapi dikhawatirkan dan kita menjaga untuk tidak terjadi efek samping yang lainnya. Takutnya justru malah haidnya jadi makin lama, jadi makin panjang. Nah, untuk yang punya nyeri haid, walaupun diminum tidak saat haid, tetapi dia bisa membantu untuk akhirnya pada saat haid berikutnya, gitu ya, pada haid setelahnya, nyerinya berkurang, gitu. Jadi memang akhirnya walaupun diminum tidak pada saat haid untuk nyeri haidnya bisa hilang, tetapi ini tuh dia punya efek stabilin hormon, untuk bagusin untuk obat infeksi juga, anti peradangan. Jadi diminum walaupun tidak pada saat haid, tapi yang bisa juga untuk beberapa pasien, dan emang itu efeknya seperti itu pada saat sudah minum Rosvi secara rutin walaupun tidak ada keluhan, misal pada saat nggak haid gitu ya, diminum setiap hari aja, nanti pada saat haidnya biasanya sakitnya nggak terlalu terasa atau bahkan jadi sangat sedikit gitu. Seperti itu yang bisa aku jelasin. Terus izin share dok, harus di share. Mbak Jumriani minta nge-share, harus di share karena kalau sering share nanti akan dapat pulsa 100.000 loh. Yang baru gabung, hai selamat gabung. Bunda Vicky Aryo, dok jika untuk promil harus berapa box dan minumnya berapa per hari? Pas itu dalam keadaan normal tapi lama nikah belum dikorek anak. Oke, kita bahas juga yang untuk program hamil ya. Untuk sebuah kehamilan yang efektif dan lancar insya Allah gitu ya, itu kan yang kerja tuh berdua, tim, ada suami dan juga istrinya ya. Jadi sebaiknya memang dipastikan kedua ini harus sehat. Jadi paling nggak sebelum memulai sebuah program, apalagi kalau yang menikahnya sudah agak telat gitu ya, 35, udah usia 37, 38, atau bahkan 40, sebaiknya memang hanya dua-duanya harus di screening dulu. Paling nggak yang istri dicek apakah sel telurnya bagus, hormonalnya baik, begitu juga sebaiknya dengan yang pria, spermanya bagus atau enggak. Jangan sampai akhirnya yang cewek udah minum Rosvi sangat banyak, ternyata yang bikin gak hamil tuh karena spermanya yang bermasalah, maka akhirnya jadi sama aja gitu. Jadi pastikan dua-duanya emang bagus. Habis itu boleh minum Rosvi-nya 1 hari 2 saset seperti yang udah kita jelasin gitu. Nanti akan dievaluasi. Harapannya Rosvi-nya diminum untuk menstabilkan hormonnya, untuk bikin bagus lagi telurnya, kondisi rahimnya dan lain-lain jadi sehat. Udah gitu yang prianya kalau emang spermanya baik, maka pastikan hidup sehat. Ya, kurangin rokok atau bisa malah off rokoknya. Jangan begadang, makan makanan yang sehat, biar apa nanti kondisi spermanya juga tetap sehat terus, atau bisa dibantu dengan minum antioksidan ya. Dengan begitu spermanya oke, kalau rahimnya juga bagus, maka sebenarnya tinggal doa, rezekinya pasti insya Allah lancar gitu. Lihat lagi yang di sini ya. Ini tadi udah. Oke, assalamualaikum Mbak Nina Nur Anissa. Assalamualaikum dok, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya konsumsi Rosvi, kenapa ya makin keputihan, disering gatal-gatal? Terima kasih untuk jawabannya. Untuk beberapa yang masih tetap ada keluhan, menurut saya terus dulu diminum sampai 1 box atau 2 box selesai. Kalau emang benar-benar masih tetap keputihan, maka harus dievaluasi ke dokter. Siapa tahu emang sebenarnya keputihan ini ada gejala lain yang atau ada keluhan lain yang memang lebih harus diperhatikan gitu. Jadi jangan sampai keputihan ini cuma efek samping, akhirnya jadinya masalah utamanya belum selesai. Jadi sebaiknya kalau emang terus nggak ada perubahan ya nggak ada salahnya untuk akhirnya evaluasi dengan dokter. Oke, Mbak Sepia Tuti lagi share testimoni nih, kita harus baca. Alhamdulillah dok, banyak customer saya yang cocok mengkonsumsi Rosvi ini, dan alhamdulillah repeat order dan paling terlaris Rosvi ini, luar biasa alhamdulillah. Mbak Sofia Tuti udah aku bacakan nanti di note. Semoga bisa kebagian tuh tadi testimoni dapat 1 box ya. Ada juga nih Mbak Vanessa Elmira, alhamdulillah saya bisa hamil lagi setelah konsumsi Rosvi 11 saset. Wow, alhamdulillah, berarti emang Rosvi bisa ngebantuin untuk hormonalnya jadi stabil, jadinya bisa memperlancar menstruasinya juga, hormonal juga bagus, kondisi rahim dan telurnya juga bagus, akhirnya dengan rezeki dari Allah juga akhirnya bisa hamil. Selamat Mbak Vanessa. Ada juga nih yang bagi pengalaman Mbak Puspita Ningtyas Lintang. Siang dok, bagi pengalaman ya, sebelum kenal Rosvi saat haid selalu nyeri dan keluar darah. Haidnya dikit-dikit, punya riwayat kista, sempat operasi kista juga di akhir 2015. Tapi sekarang lancar setelah minum Rosvi.
Alhamdulillah, terima kasih. Selamat Mbak Puspita, akhirnya bisa lebih sehat lagi. Tadi udah 3 orang, Mbak Puspita udah share, Mbak Vanessa juga udah aku bacain yang hamil setelah minum 11 saset. Udah gitu ada juga Mbak Sepia Tuti juga udah share. Thank you. Yang belum share silahkan share. Nanti kita pilih 1 orang yang bisa dapat free box Rosvi-nya. Nih Mbak Rovanasa juga nanya, nih Rosvi bisakah dok diminum setelah keguguran? Boleh, kalau bisa diminumnya kegugurannya kalau emang dari dokter tidak dikuret ya, emang sudah langsung bersih, silahkan langsung diminum. Kalau emang ada kuretasi ya dikasih waktu jeda 2 minggu sampai 1 bulan setelah itu, atau ya 2 minggu cukup sih untuk ngebantuin lebih cepat, lebih fit lagi untuk kondisi rahimnya gitu ya. Oke, Mbak Rofdali Darsnasa Pamekasan. Dokter, saudara saya sudah 5 tahun menikah, sudah habis 3 Rosvi, tapi sampai sekarang belum hamil juga. Oke, coba diperiksa juga suaminya yang tadi aku udah jelasin. Mau buat hamil tuh yang kerja nggak cuma yang wanita, tapi pria juga bekerja. Dia kasih sperma, jadi harus banget untuk diperiksa juga. Siapa tahu emang sebenarnya telurnya udah bagus, tapi spermanya yang bermasalah ya. Ada Mbak Siti Aisyah juga. Alhamdulillah dok, saya waktu minum Rosvi baru 4 saset setelah haid, niatnya mau bikin sembuhin keputihan dan gatal-gatal Misfi aja. Alhamdulillah di bulan berikut telat dan positif hamil. Selamat Mbak Siti Aisyah. Siang ini kita dapat 2 sharing testimoni yang oke banget, yang dua-duanya bisa hamil karena minum Rosvi. Alhamdulillah ya. Mbak Siti selamat. Ada lagi siang dok, Mbak Hani. Berpengaruh nggak ya kalau kita telat haid minum Rosvi dan ternyata kita positif hamil? Oh nggak apa-apa banget. Jadi juga sekali lagi aku juga mau share kenapa sih akhirnya tadi kalau nggak minum pas haid kita udah jelasin takut haidnya panjang gitu ya. Nah kalau untuk akhirnya kenapa sih dok orang hamil nggak boleh minum Rosvi? Karena memang siapa sih ibu hamil yang mau dijadikan bahan penelitian ya kan? Karena semua obat itu, kenapa banyak obat yang tidak boleh pada saat ibu hamil? Karena memang takutnya, yang ditakutkan adalah punya pengaruh, walaupun belum ada yang diteliti, karena tidak semua orang hamil mau jadinya dipakai untuk sebuah penelitian. Itulah kenapa nggak cuma Rosvi, tapi banyak juga produk yang memang secara secara langsung, secara teori, secara medis di hold karena dikhawatirkan ingredient tersebut punya pengaruh kepada janin gitu. Nah, tetapi kalau memang akhirnya minum Rosvi pas baru tahu ternyata aku hamil, maka berhentilah. Maka langsung berhenti gitu ya, biar tetap aman-aman aja gitu. Jangan sampai dengan sengaja diminumin terus pada saat hamil, itu yang kita khawatir gitu ya. Ada lagi nih Mbak Alfa Sop Nasab dari Palu Barat. Mau tes ini dok, sebelum minum Rosvi, mana tadi Mbak? Sebelum minum Rosvi setiap suntik KB 3 bulan haidnya nggak keluar-keluar. Pas minum Rosvi alhamdulillah haidnya lancar. Terus dari cewek kalau mau haid itu pasti nyeri saat haidnya. Oke, jadi jadinya hilang, jadi lancar padahal lagi kontrasepsinya lagi tetap suntik ya. Suntik KB 3 bulan. Itu yang tadi saya bilang. Jadi Rosvi ini dengan kontrasepsi tidak akan saling berpengaruh. Jadi baik lagi orang KB itu untuk menggagalkan sebuah kehamilan, jadi biar nggak terjadi hamil. Rosvi itu tugasnya adalah memperlancar hormonal. Jadi mereka berdua sebenarnya bisa menjadi sebuah teamwork yang bagus. Jadi kayak pengen kalau kontrasepsinya awet, bagus, sehat, tapi hormonal juga bagus, nggak ada efek samping, nggak lancar di haid, maka sekalian minum Rosvi nggak apa banget. Jangan sampai mikir bahwa nanti takutnya minum Rosvi jadi hamil karena KB-nya jadi nggak berefek. Bukan gitu cara kerjanya, gitu ya. Coba aku pengen iseng, aku pengen absen siang ini karena yang live banyak banget. Aku pengen tahu dari kota mana aja. Aku akan absen. Kira-kira coba deh diketik hadir dok dari kota mana. Hadir dok Jogja, Bekasi, Jakarta. Mana, aku pengen tahu dari kota mana aja siang ini yang lagi live nih. Jadi biar live berikutnya mungkin kita bisa bikin giveaway yang berbeda, giveaway yang banyak gitu. Jadi kita bisa share gitu. Terus lanjut lagi, dokter jika ada keluhan setiap awal haid, keluar cairan awal belum merah, masih kuning, kecoklatan tapi bikin gatal parah di area misfi hingga bikin iritasi perih meskipun belum digaruk, kenapa dan bagaimana penanganannya dok? Oke, boleh aja, boleh. Itu semua berarti kan efeknya seperti keputihan pada umumnya. Jadi bisa aja mulai dulu aja minum Rosvi-nya gitu. Nanti kita bisa lihat 1 box, 2 box. Nanti kita akan beda-beda variasi setiap pasien tergantung dari tadi seberapa case beratnya, seberapa besar.
Nih ada nih dari Instagram, saya mulai dari Banyuwangi, mau tanya dok, Rosvi apa bisa buat kekerasan jadi saat haid? Boleh, minumnya tapi tidak pada saat haid seperti yang tadi kita udah jelasin. Siang dok, mau share nih testi dok. Oke, testi lagi kita bacain. Ini yang baca testi banyak banget nih, seru. Sebelum saya minum Rosvi, saya kalau menstruasi itu suka macet-macet, terus suka sakit banget perutnya. Terus alhamdulillah setelah minum konsumsi Rosvi, setengah box, pas menstruasi keluar, darah menggumpal sebesar biji nangka. Kalau menstruasi sudah nggak terlalu sakit, terus lancar haidnya, nggak macet-macet lagi menstruasinya. Alhamdulillah, ini Mbak Siti Fatimah NK. Surprisingly yang ini banyak banget yang share testi, jadi mungkin kalau minggu depan kita mesti nambahin kayaknya ya pulsanya. Ini di note buat tim Rosvi karena testinya banyak banget, daripada kalian pusing milihnya. Kayaknya kita harus banyakin lagi untuk hadiahnya gitu ya. Oke, bukan pulsa ya, dapatnya box ya, box Rosvi. Yang buat pulsa 100.000 itu akan berjalan. Jadi untuk siapa yang videonya di-share paling banyak atau ngundang teman sahabat Rosvi atau juga mitra NASA untuk nonton video ini banyak-banyakan deh pokoknya. Kalau yang paling banyak itu akan dapat pulsa 100.000 dari tim Rosvi. Jadi share diumuminnya nggak sekarang. Jadi yang hari ini aku ngumuminnya cuma untuk yang dapatin box Rosvi. Gitu ya. Masih ada lagi yang mau. Oh, ada lagi nih dari Tulangan. Dari Tulangan, Assalamualaikum dok. Kemarin konsumsi saya nanti hamil selama 7 tahun. Kebetulan saya kasih 1 saset untuk percobaan. Siapa tahu mau order, tapi alhamdulillah setelah konsumsi Rosvi 1 saset nggak mau order karena katanya udah hamil. Wah, gokil. Mbak Eni Nasa di Tulangan. Hari ini kayaknya testimoninya semua lancar untuk hamil ya. Programnya pada lancar semua. Tadi ada udah 4-5 semuanya lancar kehamilannya, alhamdulillah. Dari Tangerang, dari Semarang, terus kita absen dulu. Dari Bekasi, ada lagi dari Pekanbaru, hai. Dari Probolinggo, halo. Dari Cirebon, dari Bandung, Kalimantan Timur, hai. Ponorogo, halo. Dari Jember, Jember kita udah pernah kesana ya. Probolinggo, sebentar lagi ada tim Rosvi yang ke Probolinggo, tungguin. Terus Cibubur, halo. Asli Kebumen, tinggal di Bekasi Cibubur. Hai Mbak Royatun Nasa. Terus aku bacain lagi dulu nih absennya. Sidoarjo, Madura Pamekasan, halo. Jawa Tengah, Banjarnegara. Ada lagi Sidoarjo banyak banget. Aceh nih yang paling jauh nih, hai Mbak Syakir dari Aceh, halo, selamat bergabung. Oh, dari Instagram juga belum aku absen. Aceh Tengah ada, dari Bekasi ada, dari Demak, hai. Terus Banyuwangi banyak banget, di Facebook juga dari Banyuwangi. Banyuwangi itu kota yang paling banyak di visit sama Rosvi. Kita ke Banyuwangi itu udah 3 kali. Aku ke Banyuwangi itu udah 3 kali. Jadi emang Banyuwangi the best. Rame banget kalau udah ke Banyuwangi. Oke, sudah jam 2, berarti aku punya 10 menit lagi. Tadi kan kita mulai jam 1.15. Saya punya 10 menit lagi untuk say hi dari teman-teman di sini. Ada dari Malang juga, halo. Malang juga kita udah 3 kali ke Malang. Terus Padang, kita belum pernah ke Padang, semoga bisa secepatnya ke Padang. Banyumas, hai. Masih banyak. Bogor, halo. Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana nih? Oh, Banyumas juga. Oke, masih ada yang belum kejawab di sini, kayaknya mulai stuck, ngeheng teman-teman. Ada yang bisa kebaca nggak? Terserah. Hadir dok, Palu bagian Palu Barat. Sebentar. Maaf ya, HP-nya hang saking banyaknya kayaknya. Aku harus, Singapura hadir, hai. Terus oke, ada. Testi lagi ya. 3 bulan ini saya nggak haid, Oktober, Desember, November, Desember. Rutin minum Rosvi 1 saset tiap hari selang 16 hari. Habis 1 box lebih bulan Januari akan haid plong deh. Pegel-pegelnya setelah haid juga keluar, sampai sekarang haidnya lancar. Alhamdulillah. Hari ini emang testimoninya kebanyakan haid lancar, terus hamilnya juga, program hamilnya berhasil. Jadi juara banget. Masih ada lagi yang mau share testi?
Oh, saya mulai dari Banyuwangi. Mau tanya dok, Rossi apa bisa buat... Oh, tadi udah dijawab. Menghilangkan nyeri haid sudah. Hai dok, saya dulu mengalami haid berkepanjangan selama 2 tahun. Dan saya rutin konsumsi Rosvi. Alhamdulillah aku senang banget. Sekarang udah lancar dan masih rutin konsumsi Rosvi. Nah, ini juga penting. Ada beberapa yang akhirnya pada saat punya keluhan, minum Rosvi, keluhannya hilang, dia berhenti. Akhirnya muncul lagi. Nah, ini jadi bisa jadi catatan bahwa akhirnya pada saat sudah keluhannya hilang, sebaiknya Rosvi tetap diterusin. Jadi yang misalnya let's say dari sehari minumnya 2, kalau udah hilang gejalanya bisa minum sehari 1, tapi di maintenance dulu untuk beberapa bulan. Nanti bisa dimundurin lagi, misal seminggu jadi cuma 2 kali, cuma 3 kali, tapi itu harusnya jadi habit bagus gitu. Jadi karena Rosvi ini bukan obat. Ya, sekali lagi Rosvi kan bukan obat, Rosvi adalah sebuah suplemen. Jadi sebenarnya suplemen itu akan efektif kalau minumnya emang rutin. Jadi nggak cuma pas ada gejalanya aja, tapi bisa di maintenance untuk makin sehat terus. Kalau dijadiin habit untuk minuman suplemen sehari-hari, seharusnya malah jadi bagus gitu ya, bisa jadi lebih fit. Kestak lagi ya. Oke, lagi si pemenangnya yang mana nih? Udah dipilih? Yang mana? Yang ini. Ini, bukan yang itu. Bukan. Oh, oke. Karena udah saking banyaknya, jadi timnya udah langsung tentuin pemenang. Tar, aku baca dulu deh satu lagi. Bismi Sofinasa Bangkalan. Testimoni dari mitra saya yang awalnya dinyatakan rahimnya kering sama dokter dan mengakibatkan dia tidak haid-haid setelah minum Rosvi. Tapi setelah itu lancar dan setelah periksa sama dokter dinyatakan rahimnya subur dok. Alhamdulillah. Berarti memang tadi kita bahas gitu ya, Rosvinya bisa stabilin hormonalnya, dia hormonal jadi bagus, maka jadi bisa lebih fit dan lebih sehat. Kita udah ketemu pemenang dari timnya. Ini saya bacain lagi satu lagi dulu. Siti Aisyah Herbalis Nasa. Alhamdulillah dok, saya waktu minum Rosvi baru 4 saset setelah haid, niatnya mau bikin sembuhin keputihan air gatal. Oh tadi udah aku bacain nih yang ini. Ya udah aku pilih aja ya, satu aja kan. Banyak banget soalnya. Aku pilih yang Bismi Sofinasa ya, yang dari Bangkalan, nanti dicari Bismi Sofinasa dari Bangkalan. Yang awalnya tadi udah nggak bagus rahimnya, tapi minum Rosvi, tapi sama dokter dinyatakan bisa lebih sehat lagi, rahimnya jadi subur. Itu cukup dari aku hari ini. Thank you yang udah gabung di live kita siang ini. Udah banyak banget yang ngirim testimoni, thank you. Udah banyak juga yang nge-sharing. Nanti yang terbanyak share video ini akan dikasih pulsa. Dan aku udah bilang ke tim, jadi mungkin di next live yang sharing testimoni nggak dikasih cuma 1 orang, jadi biar kita bisa pilih lebih banyak gitu ya. Terima kasih, kita ketemu lagi di live berikutnya. Ini hari apa sih sekarang? Hari Senin ya ini ya, Rabu. Semoga Rabu aku bisa live ya, tapi emang dijadwalin Senin dan Rabu. Kita ketemu hari Rabu, kita live lagi jam 1 siang seperti biasa. Sorry kalau ada pertanyaan yang belum dijawab atau ada juga testimoni yang belum dibacain. Keep sharing, dan kita walaupun aku nggak bisa baca dan nggak bisa jawab, tapi tim Rosvi dan juga Dr. Evi dan juga saya tetap ada di forum diskusi Facebook ya Rosvi, jadi bisa ngobrol di sana. Thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah. Halo.